Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ayah bunda wali murid yang saya hormati dan segenap pemirsa yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan kisah Nabi Lut. Kita tahu nama Nabi Lut. Nabi Lut salah satu yang kita kenal selama ini adalah umatnya itu selalu menantang aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut itu adalah saudara atau keponakan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Lut ini salah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk berdakwah di negeri Sodom, di mana negeri Sodom ini adalah penduduknya, rakyatnya suka menentang akan aturan-aturan Allah, suka melanggar perintah-perintah Allah Tuhan kita, suka berbuat jahat, suka berbuat maksiat, suka selalu melecehkan orang lain, suka mencuri, merampok dan seterusnya. Yang tidak kalah pentingnya lagi, umatnya atau penduduk negeri Sodom ini adalah berbuat maksiatnya suka menyenangi antar sesama jenis. Jadi bukanlah seperti kebiasaan bahwa laki-laki menyenangi perempuan, perempuan menyenangi laki-laki, tapi ini tidak, suka menyenangi sesama jenis. Jadi laki-laki menyenangi laki-laki, yang perempuan juga menyenangi perempuan. Dan perbuatan yang semacam ini semakin hari semakin merajalela. Sehingga satu ketika Nabi Lut ini juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sedih untuk melihat kenyataan yang semacam ini. Maka dengan melihat yang semacam ini, satu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 3 orang malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil, untuk memusnahkan, untuk menghancurkan, untuk mengazab penduduk negeri Sodom ini. Tapi sebelum ke sana, ternyata malaikat ini datang kepada Nabiullah Ibrahim dalam riwayat, akan menceritakan semacam itu. Kami diutus oleh Allah untuk memusnahkan, untuk memberikan azab kepada umatnya Nabi Nuh, kepada penduduk negeri Sodom, karena kemaksiatannya yang sudah semakin hari semakin merajalela. Maka dari situ Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, loh kalau begitu bagaimana keponakan saya Lut itu kan ada di sana, berdakwah di sana. Maka malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil itu mengatakan, jangan khawatir, saya atau kami akan menyelamatkan keponakanmu, akan menyelamatkan Nabi Nuh beserta umat yang tunduk dan taat kepada Allah Tuhan kita sekalian. Anak-anak sekalian yang berbahagia, Bapak, Ibu, atau Ayah Bunda, wali murid, dan pemirsa yang saya hormati, dari situ maka ternyata apa yang telah dilakukan begitu sampai di sana, satu ketika karena sampai di tempat itu, kemudian ternyata ketiga orang malaikat ini menyerupai dirinya sebagai seorang laki-laki yang tampan, seorang laki-laki yang perkasa, seorang laki-laki yang menawan. Sehingga dengan begitu akhirnya karena Nabi Lut ini mendapatkan tamu 3 orang yang cukup ganteng dan itu, maka secara sembunyi-sembunyi Nabi Lut itu kemudian membukakan pintunya. Dibuka pintunya dengan sembunyi-sembunyi, dengan maksud agar kaum Lut, agar umat atau penduduk negeri Sodom itu tidak melihat bahwa di dalam rumahnya itu ada 3 orang tamu laki-laki itu. Maka masuklah kemudian gayeng, dan ternyata apa yang ada, ternyata istri Nabi Lut itu sendiri juga rupanya juga melakukan perbuatan kemaksiatan.
merupakan hal-hal yang mengkhianati dari Nabi Lut alaihissalam. Maka ternyata dengan sembunyi-sembunyi pula istri Nabi Lut ini keluar rumah, lalu mendatangi, menemui penduduk negeri Sodom itu, menceritakan bahwa di dalam rumah, di rumah Nabi Lut itu ada tamu 3 orang yang ganteng-ganteng, yang menawan, yang menarik. Maka ributlah gitu. Akhirnya semuanya pada datang semua, sehingga begitu datang ternyata dengan tiba-tiba ketika para penduduk negeri Sodom ini ternyata dengan kekuatan dan izin Allah Subhanahu wa taala mereka buta, tidak bisa melihat. Sehingga tidak bisa melihat ada malaikat yang menyerupai sebagai manusia, tidak bisa melihat bagaimana yang lainnya itu. Maka bapak dan ayah bunda yang berbahagia, anak-anak sekalian yang berbahagia, akhirnya begitu melihat seperti itu, maka para malaikat ini mengatakan, jangan kaget, saya ini adalah malaikat, jangan khawatir dengan umat atau penduduk negeri Sodom, saya ini malaikat. Akhirnya apa yang dilakukan? Malaikat berurusan, kalau begitu sekarang kamu wahai Lot dan seluruh umatmu yang taat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan pergi dari rumah ini. Dengan catatan, karena nanti kalau kamu pergi, maka penduduk setempat ini akan kami hancurkan. Maka bapak, ibu, ayah, bunda, dan anak-anak sekalian, para pemirsa yang berbahagia, lalu berangkatlah Nabi Lut bersama umat yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala ini, dengan catatan Nabi Lut itu dilarang untuk menoleh ke belakang. Ternyata istri Nabi Lut juga ikut berangkat kepada bersama-sama dengan Nabi Lut dan umat-umat yang lainnya. Tetapi karena istri Nabi Lut itu dasarnya orang yang khianat kepada suaminya, ketika dilarang untuk menoleh ke belakang, ternyata istrinya Nabi Lut ini menoleh ke belakang. Akhirnya ikutlah mendapatkan azab itu, dan azabnya setelah matanya itu tidak kelihatan, maka tahu-tahu gemuruh terjadi, hujan batu yang terbuat dari api, yang terbuat dari batu, yang terbuat dari tanah yang terbakar, sehingga amat panas. Dengan gemuruhnya itu, ya tadi itu mengakibatkan istri dari Nabi Lut itu menoleh ke belakang. Karena menoleh ke belakang, maka terjadilah istri Nabi Lut itu juga ikut terkena azab itu, ikut terkena apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat itu untuk memusnahkan mereka semua. Bapak dan ibu, ayah bunda yang berbahagia, anakku sekalian yang saya banggakan, ini kisah Nabi Lut yang ada. Intinya bahwa orang-orang yang selalu melanggar akan aturan Allah akan mendapatkan azab dari Allah, akan memberikan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja, termasuk kita semua. Ayah bunda, anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama jangan sampai kita melanggar akan aturan-aturan Allah, tapi mari kita berusaha untuk mendekatkan diri kita untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekalian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membawa keuntungan, dan keuntungan itu tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tapi juga untuk keuntungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, itu yang perlu kita kaji, yang perlu kita dalami, yang perlu kita ambil hikmahnya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, Pak Wan akan memberikan ada beberapa pertanyaan, dan nanti mohon bisa dijawab. Yang pertama, Nabi Lut itu termasuk keponakan Nabi siapa? Nabi Lut itu termasuk keponakan Nabi siapa? Yang kedua, Nabi Lut itu ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah di negeri mana? Kemudian yang ketiga, di mana Nabi Lut itu diperintahkan untuk berdakwah di negeri itu,
apa yang dilakukan, yang banyak dilakukan oleh penduduk negeri itu sehingga menimbulkan mereka diazab oleh Allah. Yang pertama diazab oleh Allah dengan matanya buta, yang kedua diazab oleh Allah dengan hujan batu itu, dengan hujan batu. Kemudian juga anak sekalian yang berbahagia, orang yang datang, tamu yang datang di rumahnya Nabi Lut itu siapa? Yang ganteng-ganteng itu, sehingga membawa daya tarik dari penduduk negeri Sodom itu. Ini anak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan nanti bisa dijawab dengan baik sebagaimana yang apa yang Pak Afwan uraikan di atas tadi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Nasrunallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.